Leonardo da Vinci lahir pada 15 April 1452 di sebuah desa kecil dekat kota Vinci di wilayah Toskana, Italia. Ayahnya adalah seorang notaris kaya yang bernama Salviero dan ibunya Caterina adalah seorang petani lokal. Pada usia sekitar 14 tahun, Da Vinci lalu magang di bengkel pelukis dan pematung terkemuka, Andrea del Verrocchio di Florence. Di bengkel ini, ia mengasah keterampilan artistiknya, belajar tentang melukis, memahat, dan berbagai teknik seni lainnya. Selama magang, Leonardo diminta untuk membantu melukis malaikat dalam lukisan Verrocchio yang berjudul Pembaptisan Kristus. Setelah menyelesaikan masa magangnya, Leonardo memutuskan untuk mencari tantangan baru. Ia memasuki layanan Adipati Milan, Ludovico Sforza, sebagai pelukis dan insinyur. Leonardo menciptakan beberapa karya penting, termasuk lukisan dinding monumental Perjamuan Terakhir dan Lady Wit and Ermina yang dibuat di ruang makam biara Santa Maria delle Grazie. Leonardo memulai karyanya yang paling terkenal di dunia, potret Mona Lisa. Pada 1516, atas undangan Raja Prancis I, Leonardo menghabiskan 3 tahun terakhir hidupnya di Prancis, tempat ia meninggal pada tahun 1519. Leonardo da Vinci, seorang polimatik dari desa kecil, mengatasi hambatan sosial untuk menjadi maestro Renaissance. Melalui ketekunan dan keingintahuan multidisiplin, ia menciptakan Mona Lisa sebagai puncak karya seninya. Warisannya yang menggabungkan seni dan sains terus menginspirasi dunia sebagai bukti kejeniusan universal. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh lahir di Belanda pada 30 Maret 1853 di Zandert, dan keluarganya dikenal religius. Sebelum menjadi pelukis, ia sempat bekerja sebagai pedagang seni dan guru. Vincent van Gogh melakukan perjalanan ke berbagai tempat, termasuk Belanda dan Paris, untuk belajar dan mengembangkan bakatnya. Puncak kreativitasnya terjadi saat ia pindah ke Arles di selatan Prancis. Pada 1888, pindah ke Arles di mana ia melukis banyak karyanya yang paling terkenal. Ia mendirikan studio selatan dan mengundang sesama seniman. Tetapi, perselisihan dengan Paul Gauguin membuatnya memotong telinganya sendiri dan menghasilkan banyak lukisan terkenal. 1889, setelah insiden dengan Gauguin, ia dirawat di rumah sakit jiwa di Saint-Rémy-de-Provence. Di sana, ia melukis lukisan yang terkenal hingga sekarang yang dikenal dengan Starry Night, serta banyak pemandangan dari alam jendela selnya. 1890, setelah meninggalkan rumah sakit jiwa, ia pindah ke Auvers-sur-Oise, di mana ia terus melukis dengan sangat produktif hingga kematiannya pada 29 Juli 1890. Semangat dan gairah untuk seni lukisannya menjadikan salah satu seniman paling berpengaruh dalam sejarah seni modern. Lukisan seperti Starry Night yang terkenal akan gaya impasto dan emosionalnya tetap menjadi bukti warisannya yang paling abadi dan inspirasi bagi generasi seniman selanjutnya. Johannes Vermeer. Johannes Vermeer lahir di Delft, Republik Belanda pada bulan Oktober 1632. Ayahnya, Werner Jens Vermeer, adalah seorang penemuan sutra dan juga pedagang seni. Melalui profesi ayahnya sebagai pedagang seni, Vermeer mudah tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan dunia seni. 1652, Vermeer mengambil alih bisnis ayahnya sebagai pedagang seni dan mengelola sebuah penginapan di alun-alun Delft 1654 sampai 1656. Vermeer memulai karir melukisnya dengan karya-karya yang menggambarkan adegan-adegan Alkitalia dan mitologis, seperti Thrift in the House of Mirth and Mary. Lalu Vermeer melukis lukisannya yang terkenal hingga sekarang yang dikenal dengan Gilt White Apple Earring. Ciri khas lukisan ini adalah penggunaan pigment ultramir yang sangat mahal dan siapapun puas yang berlian untuk menciptakan ilusi mutiara. 1672, ekonomi Belanda mengalami kemerosotan drastis yang dikenal sebagai tahun bencana. Perang dengan Prancis menyebabkan bisnis seni Vermeer bangkrut dan ia jatuh ke dalam utang yang besar Desember 1675. Vermeer meninggal dunia dalam usia 43 tahun di Delft. Tekanan finansial dan depresi diperkirakan menjadi penyebab kematiannya.